Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana maw'izatan wa shifaa'an lima fis sudur wa fataha fihi abwaabal jinan wa hayya'a fiha minal ni'ami wal qusur wa ahlaqa abwaabal nirani 'anil mu'minin wa a'addaha likulli musyrikin wa kufur wa farada siyamahu wa dha'afa li sha'imihi al-ujur wa sanna qiyamahu wa rattaba 'alaihi al-jazaa al-mahfuz. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi sholatan wa salaman da'imain mutalazimain ila mamarril ayyami wa tuhur. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, khususipun jamaah Masjid Al-Busra Polres Lamongan yang berbahagia dan para pemirsa ngaji online baik yang lewat YouTube, Facebook maupun radio JSN Polres Lamongan yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah berikan dari pulau dan panjenengan sedaya berbagai nikmat, di antaranya nikmat Allah beri kesempatan pulau panjenengan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Juga nikmat hari ini memasuki sepertiga yang ketiga. Ramadan awaluhu rahmah, sepertiga pertama Allah turunkan kasih sayangnya. Wa awsatuhu maghfirah, ditingkatkan lagi sepertiga yang kedua Allah berikan pengampunannya. Dan hari ini, mulai hari ini, wa akhiruhu minan nar, sepertiga terakhir Allah bebaskan kita dari api neraka. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan juga salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penuntun umat, sehingga kita semua tidak tersesat. Rasul memberi syafaat kelak di hari kiamat. Para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puasa Ramadan di antara tujuan yang paling utama dalam pelaksanaannya adalah la'allakum tattaqun, meraih ketakwaan. Bicara tentang ketakwaan, maka secara sederhananya orang yang bertakwa adalah orang yang mampu jaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengedepankan husnuzon dan Gusti Allah. Akhir-akhir ini, lebih-lebih di zaman serba praktis, semuanya bisa dibeli lewat online, semuanya bisa ditayangkan di medsos. Itu membuat orang Islam itu menjadi naudzubillah suudzon dari Gusti Allah. Apa
yang dimaksud? Ketika dalam hidupnya seorang muslim lalu mengedepankan iri hati dan dengki atas kesuksesan orang lain, kesuksesan teman-teman dalam grupnya, itu pada dasarnya dia tidak menerima takdir Allah pada orang yang diiri dan didengki itu. Berarti tidak nonton itu, berarti orang itu tidak baik sama Allah. Iri dan dengki menyalah-nyalahkan keputusan Allah terhadap orang lain. Allah berikan banyak hikmah. Seorang muslim yang bertakwa berarti juga secara vertikal hubungan terhadap sesama bisa tertib, bisa teratur, bisa baik. Sesama manusia, lebih-lebih sesama muslim karena dibingkai seagama. Al-muslim akhul muslim. Atau dibingkai oleh sama-sama sebangsa setanah air. Ukhuwah watoniyah, di mana dalam ajaran Islam hubbul watan minal iman, cinta tanah air, cinta bangsa bagian dari iman. NKRI harga mati. Yang ketiga dibingkai oleh sesama manusia, ukhuwah basyariyah, apapun warna kulitnya, apapun bangsa dan negara, bahkan apapun agamanya, selama dia manusia, Islam mengajarkan untuk tetap saling menghormati, menghargai, lalu muncul tolong menolong. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah orang yang bertakwa. Vertikal bagus, horizontal juga bagus. Tidak cukup dengan sesama manusia, dengan alam lingkungan di mana kita tinggal, kita juga harus bagus. Kenapa? Dunia flora, dunia binatang, dunia tumbuh-tumbuhan, dunia fauna, dunia binatang, itu semua adalah sama dengan kita, sama-sama makhluk Allah, sama-sama hamba Allah. Kita menghormatinya berarti kita merawatnya dengan baik. Bagaimana lingkungan itu bersih, sehat, indah. Bahkan lebih jauh lagi, orang bertakwa itu mampu menjaga hubungannya dengan diri sendiri. Hari ini tidak banyak orang yang mampu menghargai dirinya. Satu contoh, dia mengaku muslim, berpakaiannya dan mencerminkan seorang muslim, bahkan berpakaian jubah misalnya, pakai kopiah kaji, pakai serban. Tapi mengapa masih salah-salahkan orang lain, kafir-kafirkan orang lain, bid'ah-bid'ahkan orang lain? Mengapa banyak di antara kita mengaku muslim tapi perilakunya tidak mencerminkan seorang muslim? Itu namanya menjatuhkan harga dirinya sendiri. Jadi muslim yang bertakwa vertikal, horizontal bagus. Disitulah yang dikatakan tersirat dalam Al-Quran. Ada tidak kurang 82 ayat di berbagai surat, yang jelas di ayat yang berbeda. 82, tidak main-main. Ketika Allah sebut kata sholat, maka berikutnya sebut kata zakat. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat, dalam surat At-Taubah. Wa aqimus sholata wa atuz zakat,
di hari ke-21 Ramadan kula badhe matur siapa sih mereka-mereka yang bertakwa. Kalau melihat berbagai ayat Quran, maka kriteria bertakwa itu banyak dan berjenjang, ada levelnya. Level yang tinggi ya itu ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin sejati, orang yang bertakwa adalah ketika nama Allah disebut, hati mereka bergetar, takut kepada Allah karena banyak tanggung jawab yang belum kita lakukan. Tapi realitanya masjid ini berbunyi hayya 'alas shalah. Kita tidak berdek, tapi midek. Mendelik nang TV tetap cekalan HP. Tidak cekalan lagi lugur HP ini. Nah, setelah HP di lugur kan lugur HP ini tak mau. Nah, itu tidak tingkatan kita. Banyak ayat, banyak hadis, banyak dawuh ulama, banyak dawuh sahabat, ahli sahabat istilah. Di antaranya siapa sih yang pertama itu pulau ketengahkan dalam kitab Nasaihul Ibad, sahabat Nabi sekaligus khalifah yang ketiga yang punya jasa yang luar biasa, sehingga Al-Quran di era sekarang disebut Mushaf Utsmani, yakni Khalifah Utsman bin Affan, pernah jadi menantu Rasulullah 2 kali. Beliau mengatakan khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 perkara yang siapapun mampu laksanakan 5 itu berarti dia tergolong orang yang bertakwa. Di mana orang bertakwa itu Allah janjikan, tidak sekedar janjikan, Allah sudah sediakan surga. Tidak main-main ini. Panjenengan tumbas rumah di perumahan, nggak IDP, iro bayar IDP. Paling rumah sampai menjadi fondasi. Misalnya nggak nyicil, ya gaji terus no. Tapi Allah nggak perlu kita daftarkan diri, nggak perlu kita membayar DP, nggak perlu kita membayar bulanan nyicil. Allah sudah sediakan rumah di surga buat kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah meraih pengampunan Tuhan, segeralah meraih surga yang luasnya lebih luas daripada langit bumi, kami sikat itu suatu. U'iddat lil muttaqin, disediakan wis dados sudah jadi tinggal ngegoni lil muttaqin buat mereka yang bertakwa. Jadi yang bertakwa sajalah yang berhak untuk masuk surga. Niki ayat ini terus ciri bertakwa juga. Walaupun kadung matur tanda takwa yang diketengahkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Tanda pertama awaluha ayyujalisa ila ma'aman yuslihu dina ma'amu wa yahlibul farja wal nisa. Orang bertakwa pertama itu adalah orang-orang yang mampu hidup di tengah
Ojo sembarang bergaul karo wong sembarangan. Orang bertakwa tidak sembarangan dalam bergaul. Mengapa? Karena pertemanan itu akan mudah mempengaruhi temannya yang sudah baik. Sampai nanti kumpul wong elek, sampai gampang jadi elek, timbang kanca sing elek menjadi apik. Sing gampang sing apik menjadi elek. Jadi ini penting dalam fase kehidupan kita di dunia. Ojo sampai kok alam kubure gak karuan akhirat iyo gara-gara salah pergaulan. Bicara di dunia kita berbisnis misalnya, ya jangan sembarangan cari mitra bisnis. Carilah yang halal-halal saja, jangan menghalalkan segala cara. Gak ngawur, urip. Sebab misalkan pun ngawur, tatanan jadi rusak. Sebab misalkan wis ngawur, sing oleh nopo niku getahnya itu banyak orang yang tidak bersalah. Ya bapak ngomong ngawur, buka judi online, ngawur di kampungnya ada transaksi narkoba, itu awal sampai apa yang terjadi? Mengkhawatirkan generasi muda di kampung itu. Tidak hanya generasi mudanya, saya dulu salah apa? Kok malah diranting? Gara-gara banyak orang-orang gak tepat, gak sing salah sih diranting, tapi sayurnya diranting, gak diranting lagi langsung. Jadi jangan salah pergaulan, cari teman yang positif. Lebih-lebih tingkat nggak ada anak atau putu masih remaja. Jangan sampai yang namanya getol, penyesalan sepanjang masa. Yang salah pergaulan, masa depan putus sampai yang tertutupi. Nah untuk bilang, karena salah pergaulan berarti kena miras, kena narkoba, berisek pada akhirnya. Orang bertakwa tidak sembarangan mencari teman, tapi cari teman yang membuat dirinya menjadi positif. Yang sudah positif menjadi lebih positif lagi. Teman itu para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, itu akan membuka kedok kita. Sinten panjenengan itu? Aja ditakokno sampai yang anak dilamar. Aja ditakokno sapa sing ngelamar iku. Nek sing sampe takok niku keluarga ya kecap nomor 1. Sing lamar kare api, gak trimo api. Sangat api, gak trimo sangat api, mbae api. Lek perlu bunyi api. Tapi ketika sampai yang tanya sopo sing ngelamar sampai yang baru sampai telusuri siapa yang menjadi teman keseharian yang mau sing ngelamar itu, terbukalah topeng sesungguhnya, terbukalah kedok sesungguhnya siapa dia. Koncone begajulan yo padha ae. Koncone wong ati kemungkinan mati. Gak ngomong pasti nanti, udah kemungkinan nanti. Lek pacoy gak karu-karuan, yo jelas itu agak gak karu-karuan. Nah, jadi gak mudah dalam hidup kalau kita berlandaskan, berpegangan pada agama. Lek sampai wis koncone api, sampai gak dijak biayaan gak karu-karuan, maka tinggal sampainya bagaimana caranya api iki istiqomah.
Api ini kontinu, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Kapan naik tetap api berusaha kita. Dimanapun tempat berusaha tetap api. Jadi ada yang api, kalau gak sholat gak sidur, kemarin gak kosong, karena bikin sapinya kan sebenarnya, enggak satu ribu bisa kelas. Nah ini orang yang sampai perlu nonton bunyi masjid agung Kota Lamongan. Ante mau gitu sih, mau mati ya, gak percaya untuk siang rono. Anak kabar hijau pada itu si mana? Ketok si milik lu tak keluki. Lu, apa? Ya kayak itu si mau mati, tapi nakul mau misi urip, si mati mata hatinya. Mata keimanannya mati. Poso setahun di sana diabaikan. Itu perintah sopo, perintah Gusti Allah. Ketika sampai yang menampilkan puasa mengaku muslim, ia kayak orang lampu merah sampai yang buat terang. Kejebretlah kata berata. Oh, ngaku Islam tak poso, kejebret berata. Sama ada 3 karungan. Neraka itu kan hasil akhirnya. Jadi wong bertakwa itu lelek kocok sing membuat diri kita menjadi positif, atau kalau sudah positif menjadi lebih positif. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, para pemirsa ngaji online Masjid Al-Busra rahimakumullah, para pendengar radio GSM yang berbahagia. Yang kedua, idza asabahu syai'un 'adimun minad dunya yarahu abada. Orang yang bertakwa itu bercirikan yang kedua, kalau mendapatkan kenikmatan duniawi, orang yang bertakwa menganggap itu bagian dari ujian Allah. Kalau jenengan oleh nikmat dunia rezeki kata gampil utawa jabatan naik, orang bertakwa memandang itu semua adalah ujian kepada Gusti Allah. Bukan lalu jabatannya tinggi, jabatannya naik dibangga-banggakan, apalagi lalu disalahgunakan. Sopo sing menderita ya rakyat sopo mana. Kalau pejabat tidak aman. Bener duit-duit saya ditumpu sesuatu yang halal. Apa yang terjadi? Viral 1,5 tahun yang lalu. Dan tuban iso tuku mobil saono mobil telu. Saiki kalau kakek mobil uripe dadi melarang. Ya karena tidak mampu memanajemen keuangan dengan baik. Padahal memanajemen keuangan dengan baik dalam rumah tangga itu bagian dari bertakwa. Karena mampu manajemen dengan baik berarti mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat berarti bertakwa. Wong sing bertakwa bila mana mendapatkan kenikmatan duniawi, dia merasa sedang diuji dengan Allah. Sing akhirnya kalau dia banyak harta, maka dia berusaha bagaimana harta yang dimiliki bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Cari yang halal-halal saja. Dia punya harta, dia berusaha bagaimana harta yang dimiliki ini ketika dibelanjakan itu tidak melanggar norma-norma agama kita. Begitu yang sih
Bertakwa sing memandang oleh nikmat itu bagian dari ujian Allah. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sungguh aku Allah akan uji kamu semua bisyar dengan kejelekan, wal khair dengan kebaikan. Dan menungso dadi watak lakuke, jadi watak manusia. Kalau menghadapi yang namanya kejelekan, dia insya Allah lebih siap. Zaman Covid, suami meninggal itu lebih siap, anak loro lebih siap. Tapi oleh kenikmatan, banyak yang tidak merasa itu bagian dari kenikmatan, dianggap sesuatu yang lumrah, dianggap sesuatu yang biasa, sehingga dia terlena dengan kenikmatan itu, bukan tambah dekat sama Allah sang pemberi nikmat, tapi justru tambah jauh dari Allah. Itu cirine wong sing gak bersyukur. Lah carane piye kula panjenengan kepengin ngertos wong sing tambah jauh dari Allah rezeki tambah kata? Ya sederhana mawon. Piye hubungan dengan tetangganya? Apik kagak? Piye hubungan dengan para teman-temannya? Apik napa boten? Piye hubungan dengan sanak saudaranya? Semangat napa boten? Itu bagian dari tanda-tanda bertakwa yang kedua, yakni kita mendapatkan nikmat-nikmat duniawi, dia merasa sedang diuji sama Gusti Allah, sehingga turun hati-hati, boten menghalalkan segala cara, dia mau hati-hati. Para bapak, para ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang ketiga, di situ dikatakan kalau melihat perjuangan yang ada, melihat kebaikan, maka dia berusaha meraih sebanyak-banyaknya. Ida asobahu syai'un qalilun minad-din itanamadah. Bicara kenikmatan duniawi, bicara kebaikan, orang yang beriman berusaha meraih kata-kata. Nah, bagaimana cara kita bisa meraih kebaikan sebanyak-banyaknya, apapun bentuk kebaikannya? Itu kata kuncinya, jangan pernah merasa berbuat baik. Nek sampeyan merasa berbuat baik, gak gelem nglakoni yang nikmat. Lho gak ingin lan kerja wis ditarik. Kanggo pembangunan mushola kampung itu 3 bulan yang lalu. Lho hari ini ditarik kok dhewe, lha gak harus ditarik kan? Ya gak gelem nyumbang. Mari. Pertanyaannya, apakah kita yakin? Apakah kita tahu kebaikan 3 bulan yang lalu kita lakukan pasti diterima sama Allah? Ya gak ngerti kula jenengan diterima apa? Tidak. Lah kok cek sombong. Aku gak nyumbang, ini wis kakean. Jadi ciri orang yang bertakwa itu tidak sembarangan. Yang ketiga, urusan kebaikan, urusan perjuangan sekecil apapun berusaha meraihnya. Maka kata Nabi dalam kitab hadis Lubaul Hadis, jangan malu kamu memberi sesuatu yang sedikit, jangan malu kamu bersedekah dengan sesuatu yang sedikit.
Ketika kamu tidak bersedekah, justru itu lebih sedikit. Kata Allah sedekah. Jadi sedekah terserah, maka terus ujung-ujungnya. Maka indah malu kalau tasotak dimani, bersedekah dengan harta wong duwi. Pemakan indah kuwatul kalau tasotak dikuwati, punya kekuatan awal waras. Mbok yo apa ngene gawe nek belum mati punyanya cuma itu kekuatan, atau kekuatan itu jadikan kekuasaan. Berarti para pejabatnya. Lah kan duwe tenaga, gak duwe pikirane ilmune, terus apa? Gak duwe kekuatan ibarat. Ini terus wabangkana indahu ghairu dhalik ya sabta ya sabta bidu'ahi sangat sodakone wujud atau pun kita muka-muka pangeran balas sampai gandang lahiran anak ini pasti ini jajan perok contoh nunduk mengurung agak ya berarti sampai gak bisa terima kasih nang kodo-kodo menungso jari Nabi man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. So wong sing gak iso matur nuwun nang kodo-kodo menungso, istri gak iso matur nuwun nang suami, suami gak iso matur nuwun nang istri, padha mangate kan melok-melok doa. Lam yashkurillah, pastikan wong iku berarti gak iso bersyukur nang Gusti Allah. Nek wis gak iso bersyukur nang Gusti Allah, pastikan walakin kafartu inna adabi lasyadid na'udzu billah. Cekap semanten kasih kira-kira tanda-tanda orang bertakwa yang dikenakan oleh sahabat Utsman bin Affan sebagai bukti kita sukses dilatih 1 bulan penuh di bulan Ramadan lewat kajian pada subuh di Masjid Al-Busra. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nuril hadi wasfil lisani bisatil asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma la ilaha illa wa la tasakatna wa la sallaina fa anzilna sakinatan alaina wa sabbitil aqdama illa baina innal ula qaddamu alaina ida aradu fitnatan alaina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum